Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Jadi berarti surat Al-Ahzab ayat 56 ini merupakan satu maroji referensi daripada pembacaan sholawat kepada Nabi. Biasa kita selalu membaca sholawat kepada Nabi, maka sumbernya dari ayat ini. Bahkan dalam tafsir Jalalain diterangkan yang dimaksud dengan bacaan sholawat itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Jadi berarti yang pertama membaca sholawat kepada Nabi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua malaikatnya, dan yang ketiga orang-orang yang beriman itu mengikuti atau diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca sholawat dengan kata sallu alaihi dan membaca salam dengan sallimu taslima. Oleh karena itu bahwa sholawat itu sangat penting, harus kita bacakan. Artinya kita harus selalu membaca sholawat. Di antara dari sebagian pentingnya bersolawat kepada Nabi, kalau kita melaksanakan sholat, tidak sah sholat, tidak sempurna sholat kalau tidak membaca sholawat kepada Nabi, yaitu tepatnya pada tahiyat akhir, yaitu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena kan rukun sholat ada 17 menurut Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah ada 17. Yang ke-15 itu adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi. Jadi kalau kita melaksanakan sholat wajib ataupun sunnah, siang ataupun malam melaksanakan sholat tanpa sholawat kepada Nabi, maka tidak sah sholatnya. Itulah pentingnya bersolawat kepada Nabi. Dan yang kedua, kalau kita melaksanakan khutbah Jum'ah, pada hari Jumat ada kegiatan melaksanakan sholat Jumat, yang mana Jumat itu merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat Islam, bagi orang yang beriman. Ternyata dalam khutbah pun tidak sah tanpa sholawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rukun khutbah itu ada 5, di antaranya nomor 2 adalah wassalatu ala nabiyyi fihima, membaca sholawat kepada Nabi fihima pada khutbah 2. Jangankan tidak membaca sholawat, walaupun cuma satu kali misalnya di sholawat di khutbah pertama saja, itu berarti tidak sah khutbahnya. Tidak sah khutbahnya, tidak sah Jumatnya. Sedangkan Jumat ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman. Maka jelas-jelas pentingnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, silahkan berdoa, silahkan memohon kepada kami,
Kata Allah, astajib lakum, nanti kami yang akan menyubadani. Kami akan menyubadani atau istilahnya mengabulkan permintaan kamu. Itu yang disebut dengan doa. Nah, berkaitan dengan sholawat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala alaihi salatu wassalam. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijab." Tidaklah ada doa kecuali melainkan antara doa dengan Allah. Artinya antara doa dengan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala hijabun. Di sana ada hijab, ada penghalang. Apakah itu misalnya kita berdoa kepada Allah memohon rezeki? Apakah kita berdoa kepada Allah memohon diberikan panjang umur dan kesehatan? Atau misalnya kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan keimanan, ketakwaan yang kuat, hidayah, taufik serta inayah, maka ternyata antara doa kita dengan Allah, artinya dengan diijabahnya doa itu ada satu hijab, satu penghalang. Hatta yusalliya sahibul Muhammadin, sehingga yang memanjatkan doanya itu membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'ala dzalika kharaqal hijab wastujiba lahu du'a. Apabila si pelakunya orang yang berdoa itu membaca salawat terlebih dahulu, maka hijabnya akan terbuka, wastujiba lahu du'a, dan Allah mengijabahkan, mengkabulkan doa-doa yang dipinta, yang dipanjatkan, yang diajukan oleh setiap orang yang berdoa. Oleh karena itu, dalam etika berdoa, adab berdoa sebelum kita memanjatkan, memohon kepada Allah, terlebih dahulu membaca sholawat, membaca hamdalah. Maka sudah berlaku, sepertinya sudah biasa, doa apapun yang akan dipanjatkan terlebih dahulu membaca sholawat. Seperti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Setelah itu baru apa yang kita akan panjatkan doa, bacakan doa, mohon kepada Allah, dan pada akhirnya bersolawat lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru Al-Fatihah. Itu diantaranya untuk istilahnya mengamalkan, dalam mengamalkan satu hadis bahwa antara doa kita dengan Allah diijabah oleh Allah ada satu penghalang. Maka disinilah dijelaskan menurut para alim ulama etika dan tata kerama adab bersolawat, yaitu membaca berdoa. Adab tata kerama berdoa berarti membaca solawat terlebih dahulu. Tapi bahwa sholawat itu tadi juga sudah dijelaskan, artinya kalau muncul dari setiap orang yang beriman adalah doaun wa ta'zimun. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga Nabi diberikan rahmat dan diberikan keselamatan. Berbagai macam bacaan sholawat, sehingga karena fadilah dan keutamaan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang membaca sholawatnya pun akan mendapatkan pahala yang begitu hebat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyran wa hutatan wa asyru khati'atin wa rubi'at lahu asyru darajatin." Akhrajahu Tirmizi wa lahu an Abi Talhah anna Rasulullah ila akhirih. Jadi hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan," barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, sholatan wahidatan, cuman satu kali, membaca sholawatnya cuman satu kali, seperti tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat, 10 rahmat. Orang yang membaca sholawat satu kali, Allah akan berikan rahmat, 10 rahmat. Itulah hebatnya. Wa hutatan wa asyru khati'atin, dan dihancurkan, dilebur, ditipek 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan diangkatkan asyru darajatin 10 derajat. Jadi artinya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, cuma satu kali, maka Allah akan memberikan yang pertama 10 rahmat. Yang pertama 10 rahmat, dan yang kedua asyru khotiatin, dan yang kedua dihapus, ditipek 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya kita bersolawat. Dan sebenarnya solawat itu ya, yang namanya solawat seperti tadi, yang wajib itu kan Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang wajib minimal artinya. Kalau belum sampai Allahumma sholli ala Muhammad, itu berarti belum sempurna. Tapi kalau yang lebih dari itu ya memang zadahu wa ma zadahu sunnatan, lebih dari kata Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu hukumnya sunnah. Jadi bisa Allahumma sholli ala Muhammad, dan kalau lebih Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad dan seterusnya, maka itu disebutkan dengan zadahu sunnatan, itu sunnat hukumnya. Bahkan di antaranya banyak doa-doa yang dikaitkan, yang disimpan, yang digabungkan dengan sholawat. Doa-doa disambungkan dengan sholawat, doa-doa digabungkan dengan bacaan sholawat, maka sholawatnya itu berbagai macam namanya. Padahal sholawat kan itu-itu saja atau itu-itu juga, tapi kenapa ini namanya ada sholawat Jibril, ada sholawat munhudzunub, ada sholawat istighosah, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiah, dan lain sebagainya, termasuk ada sholawat yang namanya arzaqiyah. Itu bagaimana? Masalahnya karena memang doa itu supaya ingin cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cuma sekedar membaca dari awal dan ditutup dengan sholawat, tapi doa itu langsung ditempelkan, digabungkan, disatukan dengan sholawat. Maka sholawatnya juga dinamakan sholawat tertentu. Contoh seperti sholawat arzaqiyah. Sholawat arzaqiyah ini sholawat berkaitan dengan rizki, bangsa rizki kan, arzaqiyah. Jadi kalau orang yang mengamalkan sholawat ini, maka Allah akan memenuhi dan akan meluaskan, melebarkan rizkinya. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan,
pasti Allah memberikan jalan. Maka harus rajin membaca sholawat arzakiyah. Sholawat arzakiyah ini sholawat berkaitan dengan memohon kepada Allah tentang rizki. Apakah itu rizki umur? Apakah rizki berkaitan dengan kesehatan, ataupun rizki berkaitan dengan duit, ataupun rizki berkaitan dengan harta benda? Yang jelas kebutuhan kita, kehidupan di dunia ini membutuhkan rizki, perlu rizki yang luas, yang banyak. Maka bagaimana caranya? Salah satunya adalah melalui sholawat arzakiyah. Tapi jangan lupa kita harus mengadakan syariat. Artinya secara hati kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan harus maksimal kita secara badaniyah melaksanakan istilahnya ikhtiyariyah, melakukan ikhtiar. Maka profesinya ada yang pegawai di negeri, ada yang pegawai swasta, ada juga sebagai petani, ada juga yang sebagai pedagang dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya itu berkaitan dengan menjalankan tugas sebagai sababiah untuk mendatangkan rezeki, supaya rezekinya cepat datangnya, supaya rezekinya mudah datangnya, supaya rezekinya banyak. Maka perbanyaklah sholawat arzakiyah. Mana sholawat arzakiyah itu? Adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basitul ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab وابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من رزائن غيبك بغير منة مخلوق بماض فضلك وكرمك بغير حساب. Baca sholawat arzakiyah tentang rezeki, urusan rezeki. Allah akan memberikan kemudahan rezekinya, dan Allah insya Allah melalui doa ini rezeki akan diberikan barokah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu sholawat arzakiyah. Barangkali ada yang belum hafal, yang belum biasa mengamalkan. Abah di sini mengijazahkan, ajaztukum, silahkan para pembuka atau yang membuka video ini, barangkali diperlukan, silahkan, sudah diijazahkan, tinggal dibaca. Nanti kalau berkaitan dengan artinya, ya intinya pokoknya kita memohon kepada Allah tentang rezeki. Ada juga yang namanya sholawat itu disebut sholawat tibil kulub. Tibil kulub itu artinya sebagai tambah gitu, hati. Ada juga yang menyebut dengan sholawat asyifa. Sholawat asyifa itu supaya mohon diberikan kesehatan kepada Allah. Jadi disebut dengan sholawat asyifa. Nah, kalau sholawat asyifa ini berkaitan dengan kesehatan, maka dari sebagian petunjuk dari tentang manfaat sholawat asyifa ini, kalau kita mempunyai penyakit misalnya, atau ada keluhan lah misalnya di badan kita, di lutut ataupun di mana sajalah, di kepala dan sebagainya,
ketika kita membaca sholawat asyifa ini sambil diusap-usap. Insya Allah beres sholawat, penyakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan kita bersolawat, dengan catatan kita berdoa kepada Allah dengan yakin. Wa antum muqinuna bil ijabah, kalian harus meyakini bahwa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat, penyakit terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu saja pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti berlanjut atau bersambung lagi. Disimpulkan bahwa kita membaca sholawat sangat penting, bahkan banyak tadi yang telah dijelaskan berbentuk ibadah tidak sah kalau tidak ada bacaan sholawatnya. Adapun secara hukum, para ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama itu sepakat bahwa membaca sholawat itu hukumnya wajib. Ini ayatnya. Maka kalau masih ada yang kurang jelas bagaimana hukumnya sholawat, bahkan ada yang berbagai macam gitu tentang sholawat gitu, maka kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pegangan pedoman umat Islam. Al-Quran dibaca dari awal sampai akhir, dari mulai suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Di sana akan menemui yaitu surat Al-Ahzab 56 menerangkan, memerintahkan Allah kepada kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.